Saudara putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka didorong Partai Gerindra untuk mendampingi baca pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bisa tidaknya Gibran jadi cawapres akan bergantung pada hasil putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres dan cawapres. Akankah Gibran menerima godaan Gerindra? Berikut ulasannya. Menetapkan Bapak Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai usulan pasangan calon presiden dan wakil presiden di sepakat mengusulkan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Satu pekan terakhir, nama Gibran Rakabuming Raka ramai dielu-elukan pengurus Partai Gerindra di berbagai daerah untuk menjadi bakal calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Di hari yang sama, Rabu siang, DPC Gerindra Jakarta Timur, Solo, Semarang, Jawa Tengah, dan sebelumnya juga ada Gerindra Bukit Tinggi dan Pekalongan, semua satu suara, menjodohkan Gibran dengan Prabowo. Putra sulung presiden ini memang terang-terangan mengakui sudah beberapa kali dipinang Prabowo jadi bakal calon wakil presidennya. Lantas apa jawaban Gibran? Nah, semua orang kan udah tahu, beliau udah minta berkali-kali. Dan sudah saya laporkan ke pimpinan, ke Pak Sekjen, ke Mbak Puan dan lain-lain. Jawabannya, umurnya tidak cukup. JMK kan sedang berproses juga. Ditunggu aja. Jika Gibran memilih menerima pinangan Prabowo, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudiatmo bilang, status Gibran sebagai kader PDI Perjuangan otomatis keluar. Oh, itu semua tergantung Mas Gibran sendiri toh. Mas Gibran sendiri kan mau dicalonkan sebagai wapresnya Pak Prabowo ya hak Mas Gibran sendiri. Artinya semua atau seluruh warga negara Indonesia itu punya hak yang sama. Tidak usah keluar otomatis. Kalau sudah pindah partai toh, ya otomatis toh. Contoh aja. Penentu nasib Gibran sebagai bacawa pres yang terhalang batas usia kini ada di Mahkamah Konstitusi. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai MK berpotensi merusak sistem hukum tata negara jika mengabulkan gugatan tersebut. Ini suatu langkah yang sebenarnya tidak etis dalam hal memaksakan ada perubahan sistem ketatanegaraan secara mendadak melalui sebuah institusi negara dengan cara yang tidak lazim. Bahkan kalau ini dikabulkan, saya nanti bisa berargumen lebih jauh, lebih panjang bahwa ini sangat tidak lazim dan sangat tidak konsisten kalau MK sampai mengabulkan. Tapi untuk kepentingan satu orang, usia calon wakil presiden dan calon presiden tidak seharusnya diputus oleh lembaga yudikatif. Itu tugasnya DPR dan pemerintah. Jadi dengan menggolkan seperti ini, mendorong menggunakan segala cara, yang saya khawatirkan sistemnya jadi rusak. MK-nya juga akan berkurang legitimasinya karena dia... Semua mata kini tertuju pada putusan Mahkamah Konstitusi yang rencananya dibacakan Senin depan. Dalam masa injury time pendaftaran peserta Pilpres 2024 pada 19 hingga 25 Oktober mendatang ini, strategi saling intip dan saling hitung sosok bacawa pres antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto makin menarik untuk diikuti. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih dari satu kali putra sulung Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ditawari jadi cawapres Prabowo Subianto. Meski Gibran sudah melaporkan ke PDI Perjuangan, langkah Gibran memang tergantung putusan MK soal batasan usia peserta Pilpres. Seperti apa PDIP menyikapi bujukan Prabowo terhadap Gibran? Kita akan ulas bersama dengan politisi PDIP Arya Bima, ada juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, serta dosen hukum tata negara dan juga peneliti Posdem Universitas Andalas Ferry Amsari. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, Mas Bimo, sudah sampai ada yang deklarasi. Ini jadi ujian untuk loyalitas Gibran di PDIP menurut Anda? Oh iya. Tapi saya mengamati, masih kita amati terus ya. Dan saya keajegan setiap pencalonan presiden,
maupun pencalonan calon wakil presiden. Proses seperti ini adalah hal yang biasa di dalam demokrasi pilpres, pileg, pilkada. Upaya untuk saling membajak antar satu kader dengan kader yang lain itu selalu saja terjadi. Tapi saya percaya kok bahwa Mas Wali Kota Gibran dan juga Pak Joko Widodo, terutama Mas Gibran sudah semakin matang dan juga semakin dewasa. Apalagi Pak Joko Widodo sangat paham betul bagaimana hal yang terkait dengan dinamika yang terjadi saat ini dan tentu akan mensikapinya. Jadi kalau saya melihat proses politiknya Mas Gibran yang mengambil jalan kepartean dalam proses masuk ke wilayah pejabat publik saat wali kota, itu betul-betul pilihan Mas Wali Kota sendiri, ya. Bagaimana dia mengambil sisi jalan kepartean, toh ada jalan untuk mengambil sisi tidak dengan partai politik, dia bisa menggunakan jalur independen. Mas Bimo, Tapi Mas Wali Kota ini mengambil jalan politik kepartean, jadi loyalitasnya kepada partai. baik. Mas Bimo, tapi Gibran tidak menolak secara tegas, Mas Bimo. Tadi alasannya usianya tak cukup. Itu kan tunggu MK juga, Mas Bimo. Oh ya, itu saya kira jawaban-jawaban yang dipakai dengan pilihan-pilihannya Mas Gibran ya. Tentang masalah jawaban dari cara pandang konstitusi. Dia juga bisa menjawab dari cara pandang kepartean. Saya adalah kader partai. Saya sudah laporkan ke Pak Sekjen. Secara pribadi di depan Ibu Mega pun dia mengatakan tidak ingin mencalonkan diri. Jadi menurut saya view jawaban Mas Gibran ini tetap saya melihat masih dalam posisi dia yang sangat loyal dan cenderung akan mengikuti cara berpikir kepartean, yaitu loyal seperti ayahnya, ya. Nggak terusik dengan berbagai hiruk pikuk yang ada, termasuk hiruk pikuk Mahkamah Konstitusi. Ya. Itu bukan satu permohonan dari Mas Wali Kota atau Mas Jokowi, bahwa sekarang di wacana publik yang di media sosial, baik itu di Twitter, di Facebook, di TikTok, itu sudah sangat keji. Bagaimana mendemoralisasi, di situ ditunjukkan ada gambar Pak Joko Widodo, itu ada ketua MK yang masih saudara. Kita akan baca ya, Mas Bimo. Bagaimana kalau dari pengamat ya? Dari pengamat gimana melihat komitmen dan loyalitas Gibran, Mas Adi? Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Secara prinsip begini Mas ya, setahu saya dalam studi-studi yang saya lakukan ke semua partai politik, PDIP ini kan agak sedikit strict lah kalau bicara tentang kepartaian. Jadi kalau ada keputusan politik, mengumumkan salah satu nama untuk kandidat politik elektoral, entah itu capres ataupun kepala daerah, haram hukumnya sebenarnya semua kadernya itu bersikap abu-abu. Itu dianggap sebagai sebuah pembangkangan sebenarnya secara tidak langsung. Oleh karena itu, ketika PDIP memutuskan hanya Ganjar Pranowo yang diusung dalam Pilpres 2024, sepanjang itu juga kalau ada kader-kader PDIP coba untuk ditawarkan, mestinya juga menunjukkan hal yang juga tegas. Mendeklarasikan secara terbuka bahwa menolak dan itu dianggap menyalahi fatsun politik dari partai. Kan ini yang sebenarnya belum terdengar secara gamblang, belum terdengar secara hitam dan putih dari Mas Wali Kota kan disampaikan kepada publik. Maka muncul tafsir-tafsir liar. Mau tapi kelihatan malu-malu, jawabannya masih tidak hitam dan putih, sehingga banyak spekulasi-spekulasi bahwa sebenarnya soal jawaban Mas Wali sampai saat ini ya sebenarnya ada sebuah keinginan karena masih menunggu soal bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi. Mestinya kalau kita membaca anatomi bagaimana kaderisasi di PDIP, siapapun yang merasa digoda untuk dimajukan untuk tanding di 2024 di luar Ganjar Pranowo ya mestinya memang menolak secara tegas, Mas. Sepanjang tidak ada penolakan yang tegas, maka sepanjang itu juga Mas Wali Kota Gibran ini akan dikaitkan dengan soal bagaimana keinginannya untuk maju di 2024. Jadi Mas Adi, kalau tadi soal sikap disampaikan Gibran menampung soal masukan-masukan itu menjelaskan posisinya dia atau sikapnya dia, Mas Adi?
Ya ini kan publik tidak pernah tahu persis ya apa pembicaraan Gibran misalnya dengan teman-teman PDIP ya. Apakah sudah disampaikan secara terbuka penolakannya? Yang sampai ke publik kan jawabannya normatif, Mas. Belum cukup umur, belum cukup berpengalaman. Publik itu kan taunya menolak misalnya. Tidak minat untuk maju di 2024 mengingat Gibran masih berstatus sebagai kader PDIP. Kalau itu yang disampaikan, saya kira soal gugatan Mahkamah Konstitusi, ambang batas minimal syarat pencapresan, saya kira tidak akan terjadi kegaduhan seperti sekarang ini, sekalipun itu diloloskan, tentu tidak akan mampu untuk menggoyang iman politik Gibran untuk maju di 2024 karena orangnya menolak. Tapi sepanjang penolakannya itu tidak tegas, masih bicara tentang tidak cukup umur, masih misalnya tidak bicara tentang apa namanya ini masih nunggu perkembangan politik, maka sepanjang itu juga publik akan mengait-ngaitkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi ini hanya untuk memuluskan Mas Gibran untuk bisa maju di 2024. Kan Oke. itu jalan ceritanya, Mas. Baik, Bang Ferry, kenapa tadi ada indikasi putusan MK menimbulkan kegaduhan politik, Bang Ferry? Ya pertama pengujian pasal 169 ini ya menarik karena itu dapat mengubah tidak hanya siklus politik tetapi juga pengertian terhadap MK itu sendiri. Kalau dikabulkan sudah bisa diganti namanya oleh Mas Bimo jadi Mahkamah Keluarga gitu ya. Karena ada nuansa ya memberikan karpet merah yang luar biasa untuk keluarga-keluarga tertentu di tengah tahapan proses penyelenggaraan pemilu yang berlangsung. Hemat saya tidak fair ya kalau hal-hal yang sangat penting tidak berkaitan dengan aspek paling mendasar di konstitusi diubah di tengah jalan hanya untuk memberikan jalan keluarga tertentu. Itu pasti tidak adil. Tidak ada dalam konsep kompetisi manapun mau politik olahraga ya peraturan pertandingan itu diubah di tengah jalan. Jadi itu sebabnya akan membuat heboh. Apalagi kalau dikaitkan relasi-relasi politik lingkaran keluarga yang berkaitan dalam Kalau Anda proses baca, ini. Bang Ferry, arahnya kemana putusan nanti? Ya, kalau dilihat ya, kalau MK konsisten dengan putusan-putusannya terdahulu soal open legal policy ya, kebijakan hukum terbuka, maka sudah pasti MK akan menolak perkara ini. Tetapi ya, Presiden Jokowi dan MK ini menyisakan satu kemungkinan. Karena ada contoh juga perkara nomor 112 ya, terkait dengan syarat menjadi pimpinan KPK. Ada perubahan yang menarik di sana. Syaratnya tetap tapi ditambah frasa. Jadi syarat menjadi pimpinan KPK tetap 50 tahun atau pernah berpengalaman menjadi pimpinan KPK. Nah, ada kemungkinan untuk perkara ini tetap syaratnya 40 tahun tapi ditambah frasanya atau pernah berpengalaman menjadi kepala daerah atau penyelenggara negara. Wah, bagi saya ini bahaya ya, upaya-upaya yang hanya pintunya untuk kepentingan orang-orang atau kelompok tertentu. Baik, Mas Bimo, Gibran kan sudah lapor ke PDIP soal tawaran ini. Arah dari PDIP gimana sih sampai jelang putusan nanti, Mas Bimo? Halo, Mas Bimo. PDI Perjuangan sudah mempunyai suatu cara mekanisme yang sudah diuji dengan berbagai hal yang terkait dengan pendisiplinan kader partai. Dalam kaitan dengan berbagai opini yang sekarang ini muncul, bagaimana Mas Wali Kota apabila nanti menerima tawaran cawapres, itu pasti partai mempunyai mekanisme sendiri untuk menghandlenya, dan ini sudah kita lakukan berkali-kali, dan siapapun tidak mempunyai satu privilege ya, walaupun Mas Wali misalnya dinilai sebagai putra dari Pak Presiden Jokowi. Tapi sekali lagi bahwa kami tidak, sampai hari ini kami melihat bahwa Gibran memulai karirnya dengan mengambil pilihan jalan partai politik, dan itu terus terlihat bagaimana Gibran atau Mas Wali Kota ini selalu menyampaikan hal-hal yang masih terkait dengan sikap dia sebagai seorang yang loyal kepada Tapi partai. konkretnya Mas Bimo,
yang menurut Anda yakin akan loyal? Karena kan tawarannya ini cawapres, bukan main-main, Mas Bimo. Oh ya, betul. Ini adalah satu proses yang tidak main-main ya. Ini di dalam sistem meritokrasi dari PDI Perjuangan, bagaimana pembekalan setiap kader dari jenjang ke jenjang tentu akan disertai antara standar kompetensi dengan standar jabatan yang akan diambil atau diposisikan. Dan kemarin ada yang menyatakan apa nggak tertarik kalau konstitusi berubah, Mas Wali Kota ini juga dicalonkan sebagai wakil presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan. Yang jelas hari ini PDI Perjuangan fokus pemenangan terhadap kandidat calon presiden yang sudah diumumkan ke publik, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Jadi kita tidak mau terganggu dengan, kalau bahasa Ibu Mega, dansa-dansi politik di tingkat elit ini. Kader PDI Perjuangan tidak mau masuk di dalam berbagai hal yang terkait dengan dinamika itu, karena akan mengganggu konsentrasi yang kita belum selesai. Sosialisasi Pak Ganjar ini baru 90% orang tahu Pak Ganjar. Baik. Masih berlanjut ya? Baik. Masih berlanjut, dan kami melihat bahwa MK adalah kita serahkan pada Mahkamah Konstitusi, yang mana dalam posisi kaitan keputusan Mahkamah Konstitusi yang sekarang menjadi gunjingan publik ini sangat nyerempet-nyerempet, seolah-olah itu bagian dari peran Pak Jokowi yang menginginkan putranya untuk bisa jadi calon wakil presiden. Itu saya akan tanyakan, Mas Bimo. Sampai itu muncul, tapi kami percaya itu tidak dalam wilayah Joko Widodo. Oke, saya akan tanyakan ke Mas Adi. Mas Adi, kalau jadi Pak Jokowi, karena Pak Jokowi juga paham betul mengenai tata krama politik yang ada. Mas Bimo, kita tanyakan ke Mas Adi. Mas Adi, kalau jadi Gibran terima tawaran dari Prabowo untuk cawapres, ini gimana? Akan jadi friksi antara Jokowi dan juga PDI Perjuangan termasuk dengan Megawati, Mas Adi? Ya, saya kira dua hal. Pertama, ini akan mengubah status Gibran secara otomatis ya, status keanggotaannya di PDIP. Karena di PDIP itu kan kalau sudah nyebrang berkoalisi dengan yang lain sudah tidak menjadi bagian dari partai tentu saja. Yang kedua, secara tidak langsung ini adalah sebagai perang terbuka kalau mau jujur ya. Karena apapun PDIP itu adalah tempat di mana Gibran saat ini bernaung ya, memulai karir politiknya dari awal. Jadi ini yang sebenarnya sedang ditunggu oleh publik. Oleh karena itu kalau Gibran menerima tawaran politik sebagai pendampingnya Prabowo Subianto, ini secara tidak langsung membuka konfrontasi secara terbuka dengan PDIP. Apalagi PDIP memang cukup ketat, cukup keras kaderisasinya selama ini, bahwa harus tegak lurus dengan fatsun, harus tegak lurus dengan semua keputusan-keputusan politiknya yang sudah mulai diputuskan, terutama terkait Pilpres di 2024 ya. Saya membayangkan kalau yang melakukan manuver politik ini semua bukan Gibran misalnya, tidak ada kaitan dengan presiden, rasa-rasanya sudah lama ditertibkan oleh PDIP. Rasa-rasanya sudah lama diberikan kartu merah. Ini yang kemudian membuat saya bertanya-tanya sampai hari ini, Bang Bimo dan Uda Ferry ya. Ini biasanya PDIP itu cukup disiplin menegakkan peraturan partainya. Tapi belakangan ini memang PDIP itu terlihat begitu kalem, cool, melihat begitu banyak dansa-dansi politik yang sebenarnya dalam banyak hal dalam pandangan kita membuat tanduk-tanduk para banteng itu keluar. Tinggal nunggu instruksi sebenarnya. Tinggal nunggu ya. Ini dipakai. Iya, tanduknya sudah keluar. Cuman tanduknya belum dipakai. Kami tangkap. Kelihatan kalem, Mas Adi, kami tangkap. Saya kasih kesempatan ke Bang Ferry ya, terakhir. Bang Ferry, jadi bagaimana nanti putusan MK seperti apa yang Anda perlu ingatkan kepada Hakim Konstitusi? Karena ini penting untuk Pilpres nanti. Ya, kalau di konsep hukum tata negara ya, terutama dalam kekuasaan kehakiman, peradilan yang putusannya pelintan kesana kemari sudah pasti ada pelanggaran etik. Sebab hakim itu memegang cara berpikir yang harus kongruen ya, tidak bisa berubah-ubah sesuka hati dan sesuai kepentingan. Ya, itu pasti melanggar etik. Dan bagi saya dalam wawasan konstitusi dan ketatanegaraan, partai itu kan harus dilindungi ya. Tidak boleh kemudian partai mudah diobok-obok. Partai sebesar PDIP tidak boleh hanya jadi sekedar jembatan
jembatan penyeberangan untuk kepentingan kader, karena partai itu adalah kepentingan bersama setiap kader yang ada. Nah, aneh kalau kemudian partai sebesar ini tiba-tiba orang lewat lalu kemudian jadi cawapres di tempat lain. Jadi akhirnya orang berpikir, kader-kader juga berpikir, wah enak nih kalau kita punya kesempatan suatu waktu ya pindah saja. Privilege Nah, ya, yang harus dihindari ya Bang Ferry ya. Ya, itu tidak boleh terjadi terhadap partai. Bang Ferry, terima kasih Ferry Amsari untuk pandangannya, Mas Adi Prayitno dan juga Mas Arya Bima. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam program Kompas Petang. Sehat selalu, Bapak-Bapak.